sebuah sudut Kalimantan Tengah, ada sebuah kota kecil bernama Sampit. Dulu ini hanyalah nama di peta, sebuah titik di tengah hutan tropis yang tidak pernah tidur. Namun, tahun 2001, Sampit berubah, bukan lagi hanya sekedar kota kecil, tapi menjadi saksi bisu salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Sampit, sebuah kota kecil di Kalimantan Tengah, dulu penuh harapan. Tempat di mana orang-orang dari berbagai penjuru negeri datang membawa mimpi. Awal sebuah perjalanan. Semuanya bermula puluhan tahun sebelumnya, tahun 1960-an hingga 1980-an. Indonesia mempunyai program besar yaitu transmigrasi. Puluhan ribu orang, terutama dari Jawa dan Madura, diajak pindah ke pulau-pulau besar lainnya yang ada di Indonesia, termasuk Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Madura, pulau kecil di utara Jawa, penuh dengan tanah kering dan sumber daya terbatas. Buat orang Madura, tawanan transmigrasi ini ibarat pintu surga, tanah luas, air melimpah, janji masa depan lebih baik untuk anak-anak mereka. Maka berangkatlah mereka ini berbondong-bondong menuju kapal kayu yang sederhana, meninggalkan kampung halaman menuju hutan rimba di Kalimantan. Mereka membangun kehidupan baru, menebang hutan, membuka ladang, mendirikan rumah sederhana dari kayu. Namun tanpa mereka sadari, tanah itu bukan tanah kosong. Ini adalah tanah dari adat suku Dayak, penduduk asli Kalimantan, yang hidup bersimbiosis dengan hutan Kalimantan selama ribuan tahun sebelumnya. Awalnya, hubungan berjalan biasa. Orang Madura berdagang, orang Dayak bercocok tanam. Sesekali bertemu di pasar, bertukar hasil bumi. Tapi ada perbedaan mendasar, perbedaan budaya, perbedaan cara hidup, perbedaan cara bicara, dan perbedaan cara marah. Orang Madura dikenal dengan keras, tegas, dan tanpa basa-basi. Namun sebaliknya, orang Kalimantan atau orang Dayak itu dikenal dengan tenang, sabar, dan tapi ketika marah, marahnya itu meledak-meledak tanpa kompromi. Dan lebih penting lagi, tanah bagi orang Dayak bukan hanya sekedar properti. Itu adalah warisan leluhur. Itu adalah bagian roh mereka sendiri. Namun, transmigrasi kadang mengubah peta itu. Tanah adat tergeser. Pasar dikuasai pendatang. Rumah dibangun di atas hutan keramat. Lama-lama, rasa tidak nyaman itu bertumbuh. Seperti api kecil di dasar ilalang yang kering. Sejak akhir 1990-an, ketegangan makin terasa. Persaingan dagang di pasar-pasar Sampit makin sengit. Ada kabar-kabar kecil tentang perkelahian, tentang penghinaan, tentang ketidakadilan. Beberapa tahun sebelum tragedi besar, sudah ada konflik kecil-kecilan. Di tahun 1997, di daerah lainnya, terjadi konflik serupa, berakhir dengan kekerasan, tapi Sampit tetap tenang, seolah semua orang berpura-pura tidak ada masalah. Sampai akhirnya, Februari 2001, malam yang mengubah segalanya. Malam itu kabar buruk menyebar seperti angin. Di sebuah rumah tahanan di Sampit, terjadi perkelahian antara sekelompok orang Dayak dan Madura. Desas-desus beredar cepat, rumor-rumor bertebaran, tanpa ada yang tahu mana fakta dan mana yang fitnah. Ada yang bilang seorang Dayak dibunuh oleh orang Madura, tetapi ada yang bilang juga orang Madura dibunuh oleh orang Dayak. Ada yang lebih dari itu juga. Di kota kecil yang sudah penuh dengan ketegangan tersembunyi, satu rumor saja cukup untuk menyalakan api.
ledakan. Subuh hari, jalanan Sampit berubah. Kelompok-kelompok bersenjata Mandau ini, pedang khas Dayak, mulai menyisir kota. Rumah-rumah orang Madura dibakar, dan dari balik kabut asap muncul mereka. Mereka adalah Panglima Dayak. Para panglima-panglima ini bukan hanya pemimpin, mereka adalah penjaga tradisi. Mereka memakai jimat, balutan kain merah darah, dan membawa mandau pedang melengkung warisan nenek moyang mereka. Dipimpin oleh para panglima yang dianggap kebal dan sakral inilah mereka meneriakkan mantap perang kuno. Mereka tidak sekadar menyerang, mereka memburu layaknya seorang pemburu. Mereka mengambil kepala. Penggalan kepala bukan semata kekejaman bagi mereka, tapi ini adalah kepercayaan orang Dayak itu. Ini adalah bentuk balas dendam yang suci. Pasar-pasar dirusak. Di tengah darah dan asap itu, para pendekar Madura juga muncul. Mereka tidak diam. Mereka menghunus celurit-celurit sabit tajam Madura. Mereka melawan. Perang kecil pecah di ganggang Sampit. Celurit dan Mandau bertarung dalam gemuruh. Namun, mereka kalah jumlah. Mereka kalah wilayah. Orang Madura dipukul mundur ke kota-kota pesisir dan Sampit tenggelam dalam pembantaian. Orang-orang yang selama bertahun-tahun bertetangga sekarang saling memburu. Para transmigran panik. Ada yang bersembunyi di hutan, ada juga yang lari ke pelabuhan, ada juga yang mengunci diri di rumah berharap tentang keajaiban. Darah memenuhi jalanan, pintu-pintu rumah didobrak. Pasar-pasar yang dulu ramai kini sunyi, kecuali suara cerita. Tidak lagi peduli siapa teman dan siapa tetangga. Yang ada hanya wajah. Dia orang Madura, dia orang Dayak, dan satu keputusan, hidup atau mati. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian kewalahan. Sedikit yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan tsunami kebencian yang sudah terlanjur menggelora ini. Dalam waktu kurang dari seminggu, Sampit menjadi neraka di bumi ini. Lebih dari 1.000 orang tewas, sebagian besar korban dari etnis Madura. Jutaan luka, tak hanya fisik, tapi juga luka dalam jiwa. Puluhan ribu orang Madura mengungsi ke pelabuhan, menunggu kapal penyelamat. Anak-anak banyak yang kelaparan. Ibu-ibu menangis sambil menggenggam tangan anak-anak. Ayah-ayah hanya bisa memeluk keluarga mereka dalam diam. Setelah api padam, ketika asap akhirnya reda, Sampit hanya tinggal arang. Pasar yang dulu ramai, tinggal puing-puing yang berserakan. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa, tinggal rangka kayu yang hangus terbakar oleh api. Dan lebih tragis lagi, kepercayaan antar manusia hancur berkeping-keping. Orang Madura yang selamat mengungsi ke Surabaya, ke Pulau Jawa, atau ada yang balik lagi ke Madura, atau mengungsi lagi ke Palangkaraya. Sementara sebagian besar orang Dayak menatap kosong pada kota yang sudah kehilangan jiwanya. Hari ini puluhan tahun telah berlalu. Sampit membangun dirinya kembali. Pasar-pasar dibuka lagi. Anak-anak generasi baru bersekolah bersama, tertawa bersama. Tapi di balik itu semua, masih ada sisa-sisa trauma. Ada keluarga yang tak pernah kembali. Ada nama-nama yang tak pernah lagi dipanggil. Ada luka yang disembunyikan dalam senyuman tipis sehari-hari. Apa yang bisa kita pelajari? Tragedi Sampit mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah ancaman, kecuali jika kita membiarkannya menjadi begitu. Bahwa luka yang tidak dibicarakan akan membusuk dan meledak. Bahwa manusia bisa jadi malaikat atau menjadi monster, tergantung apa yang mereka pelihara di dalam hati mereka. Cinta ataukah ketakutan. Sampit bukan hanya tentang Dayak atau Madura, bukan hanya tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Sampit adalah cerita tentang kita semua, tentang betapa rapuhnya perdamaian, betapa berharganya saling memahami, dan tentang betapa kita harus selalu ingat bahwa tidak ada perbedaan yang layak dibayar dengan darah. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Kisahnya GR.